Hmm. Hai, selamat datang di channel Meko Make Life. Saat ini video perdana saya akan membuat konten berupa bahan dan pembuatan cara masak tinutuan atau bubur Manado. Tapi sebelum saya melanjutkan video kali ini, saya memohon buat kalian semua support dan dukungan dari kalian untuk subscribe, juga like, komen, dan jangan lupa ya di share di sosial media kalian. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Ya, sekarang saya akan mulai dengan bahan-bahan pembuatan tinutuan bubur Manado. Bahan-bahannya yaitu berupa sayur-sayuran. Sayurannya yang kita pakai di sini adalah gedi. Gedi di sini di Minahasa atau di Manado, lebih tepatnya di Sulut, jadinya besar-besar begini. Daunnya kayak begini kalau yang itu, tuah. Begini. Dan kalau yang agak yang kecil begini. Ada juga di Jawa atau di lain tempat gedi yang mereka sebut dengan gedi Bogor, tapi ukurannya lebih kecil dan daunnya tidak selebar begini, tapi agak kecil. Nah, ini jadi kita pakai sebegini banyak dan juga ada tambahan sedikit begini. Nah, kangkung seikat saja begini. Ini kangkung, tapi gedi hanya kita pakai daun saja ya, batangnya tidak, batangnya dibuang. Kangkung juga begitu, kita pakai seikat begini, tapi yang batangnya agak tua tidak dipakai. Dan di sini kita memakai sayur ujung ketimun, kita ganti dengan bayam. Ujung ketimun. Ujung ketimun ini kalau di Manado memang disebut ujung ketimun, tapi kalau bahasa Indonesia dikatakan labu siam. Labu siam yang pucuk-pucuknya yang diambil. Dan kalau mau dipakai hanya berupa daun dan batang yang agak mudah. Dan ini yang ujung-ujungnya ini contoh, yang ujung-ujungnya ini dikeluarin, tidak dipakai. Dan kalau batang yang sudah tua kita buang saja, tidak dipakai. Tapi ini bukan merupakan patokan. Kalau hanya ada dapat bayam, kangkung bisa saja. Hanya bayam dan kangkung juga bisa. Tidak memang patokan tidak harus menggunakan ini. Ya, itulah bahan-bahan sayur. Dan ada juga dipakai sembiki. Sembiki kalau di sini dibilang sembiki atau sambiki, yang bahasa Indonesianya labu. Terus kita tambah dengan milu. Milu juga ini dirajang. Pakai dua. Milu. Terus tambah juga dengan, kalau di sini dibilang ubi kayu, singkong. Ini segini boleh. Ya. Yang rampah-rampahnya supaya lebih enak, pakai rampah-rampah. Kalau di Minasa sering juga pakai pasote. Pasote dia begini. Coba dilihat. Pasote begini. Kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu, tapi ini memang umumnya cuma di Minahasa. Orang lain juga enggak tahu makan, enggak tahu. Biar tapi ini juga enggak pakai enggak apa-apa. Terus daun bawang segini. Cukuplah. Daun bawang segini, pakai kemangi. Jangan lupa ya pakai kemangi supaya enak. Daun lemong bisa juga dipakai, bisa juga tidak. Kurang selera yang kalau suka pakai, suka tidak. Tapi daun kuning sebaiknya ada, dan juga serai segini boleh, cukup. Ya, dan juga jangan lupa ada nasi. Nasi yang ini dan memang bahan utama juga nasi. Nasi bahan utama, bisa pakai nasi yang sudah begini atau bisa juga beras. Ya, sekarang kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan juga kita akan membuat dabu-dabu.
dabu-dabu atau rica biasa, atau dong bilang sambal. Sambal, tapi ini sebenarnya memang lebih cocok sambal roa. Tapi ini kita hanya bikin sambal biasa. Ya, tidak pakai bawang merah, tapi pakai batang bawang, dipakai batang bawang. Batang bawangnya 3 begini, tomatnya 4 bagi 4 dan rica. Cukup buat kita. Sekarang kita mulai dengan cara masak. Cara masaknya lebih dulu kita. Ya, ini bahan-bahannya yang tadi sudah dibersihkan, ini sudah dicuci ya. Ya, ini kenapa ada mie? Karena apa? Kita juga suka bikin bubur Manado atau tinituan, kita campur dengan mie. Tapi mie ini nanti selesai masak tinituannya, kita taruh di piring, lantas taruh mie. Namanya kalau di sini disebutin midal. Midal itu artinya pedalan. Pedalan biasanya orang Minang saja tersebut tinituan itu sebagai pedalan. Tambah mie jadi midal. Itu kalau bahasa Makatana dong dia bilang pedalan, tapi pada umumnya mereka bilang di itu sebagai tinituan atau bubur Manado. Sekarang kita masak ya, guys. Ya, kita mulai. Nah, ini kita tuangkan yang keras-keras dulu. Ubi kayu, singkong, terus sembiki, terus apa lagi ya, ini kita tambah lagi 2 batang milu. Ini kita cuma sebagai pemanis. Dan jangan lupa ini bisa saja ditaruh, boleh kalau ingin lebih lembut ditaruh, bisa juga dari nasi, dan memang agak lebih keras dikit, tapi itu kurang selera dari kalian. Ini menunya kita taruh. Ini kita hanya diamkan saja, tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa, kita diamkan saja begini. Terus kita tutup, tunggu matangnya. Nah, ini dabu-dabu, ini mau ditunjukkan dabu-dabu yang sudah ditumbuk. Ini sudah jadi hasil dari dabu-dabu. Sayur-sayur yang akan saya pakai di sini juga sudah dicuci bersih loh. Dengan rempah-rempahnya sudah saya bersih. Nah, ini ada pasote, kemangi, serai, daun kuning. Daun lemon sudah dihaluskan. Bukan halus begini, coba dirobek-robek. Sudah. Nah, ini sudah. Ini tinggal masak, sudah bersih, sudah dicuci. Tinggal mau tunggu ini kalau sudah matang, sudah lembek, baru ditaruh supaya sayurnya tidak, kalau di sini bilang supaya tidak padede, tidak lembek, memang tapi masih bagus, masih kelihatan fresh dan begitu. Ya, kita tunggu ya. Ini. Belum. Hai, setelah singkongnya lembek atau lunak atau lembek, lunak lah, dan sembikinya lunak, sembikinya diambil, langsung dihaluskan, tapi tidak perlu pakai mixer ya, langsung dihaluskan cara begini saja, kan sembiki kan lunak sekali, jadi hanya dihancurkan begini saja ya. Ini memang mesti pakai apa, bukan leper plastik, tapi mesti pakai leper itu yang supaya lebih cepat. Biar aja deh. Nah, setelah lunak kita masukkan di sini. Nggak usah pakai blender ya, nggak perlu. Terus kita masukkan sini. Karena singkong atau ubi kayunya dan sembikinya sudah lembek, sudah lunak. Sudah. Iya. Diaduk. Ya, sudah.
hasilnya begini. Terus kita eksekusi sayur dan rempah-rempahnya. Pertama kita tuangkan dulu 3. ya. Sekarang saya eksekusi sayurnya. Batang bawang, tidak apa-apa batang bawang duluan, tidak apa-apa, atau apa aja ini duluan, yang penting masukkan sayur-sayurnya. Terus sereknya, dan sereknya duluan bisa taruh dengan daun lemongnya, bisa daun kuning juga bisa, tapi kemanginya jangan dulu ya, kemanginya nanti terakhir. Terus ujung timun, habis ujung timun, kangkung, banyakkan kali, kangkung ditaruh, terus sayur jadi lagi ya. Airnya terlalu kurang sedikit, hanya sedikit, ini mesti banyak, mesti ditambah air lagi. Tadi kan hanya kira-kira, tapi enggak apa-apa ya. Sudah, ini sudah. Terus kita tinggalin aja begitu ya. Tambah garam, masukin garam secukupnya ya guys, garam secukupnya ya. Bisa, terserah. Kalau mau suka mau pakai penyedap rasa silakan, tapi kalau saya tidak terlalu suka. Saya hanya suka garam saja, sudah gurih itu, tidak perlu dengan lagi pakai bumbu penyedap rasa. Bisa juga kalau disuka, tidak apa-apa, tidak mengapa. Kita tutup sedikit dan kita tunggu apinya dibesarkan. Kita tunggu agar sayurnya agak lembek sedikit, agak lunak sedikit, tapi tidak terlalu jadi macam lunak sekali ya, supaya enak dimakan, masih segar. Ya, kita lihat prosesnya ya. Sekarang sayurnya sudah masak, sudah lembekkan begini ya. Silakan taruh kemanginya ditaruh ya, diaduk ya. Sudah selesai sudah masakan ini, tinggal dituang ya. Api dimatikan. Sekarang tinggal ambil, ditaruh di baskom. Ini prosesnya jadi kan ya, ginilah hasilnya ya. Ini kan sudah masak, sudah lembut, ubinya sudah lembut, sembikinya sudah. Ini dia jadi masakan bubur Manado tinutuan. Tapi kita akan taruh dengan, kita akan kasih mie basah ya. Cukuplah segini, boleh untuk 2 porsi. Masih banyak juga guys, ini masih banyak juga ada, tapi ini terus kita taruh di sini ya. Ini prosesnya, kita mau itu taruh di piring ya. Ini sudah saya taruh mie dan jagung yang sudah masak, jagung yang sudah rebus tadi ya. Ini karena taruh mie, jadi di sini di Manado sini atau di Minahasa, khususnya Minahasa, mereka sebut dengan midal. Midal diambil dari kata pedalan. Pedalan itu sama juga dengan sebutan bubur Manado atau tinutuan ya. Inilah mie basah taruh dengan midal, hasilnya midal begini guys ya. Cukuplah, pingin makan pingin makan lebih banyak ubi kayu sebagai ganti karbohidrat.
ini lagi. Ya, taruh. Ya. Ini nak pakai penyedap rasa ini, dan sayur-sayurnya ya diambil di halaman rumah. Nanti satu waktu saya akan bikin konten tentang sayur-sayur organik yang tumbuh di halaman saya, halaman rumah saya. Ya, ini dia, ya cukup. Karena sudah mie basahnya sudah disiram dengan tinutuan, jadi itu sudah masak. Karena ini kan masih mendidih, langsung diangkat. Ya, kita beri garnish. Ya, dabu-dabu. Dabu-dabu. Ya, salah pengambilan. Ambil forok. Sebenarnya mesti ambil leper, ya, tapi tidak apa. Iya, demikianlah hasil tinutuan atau bubur Manado karena dicampur mie, jadi sebutannya berubah menjadi mie dal. Dal itu diambil dari kata pedalan. Demikianlah channel saya, channel Meko Make Life. Jangan lupa ya subscribe-nya. Terima kasih.